Halo Sobat Labar, kembali lagi bersama Alen dan Bung Ferdi. Halo kawan-kawan Labar. Bung Ferdi, gimana keadaannya? Eh, ini apa? Kalau keadaan Sambil rokok ya lah. ya, masih sedikit masih sedikit sehat sama khawatir. Khawatir tentang apa ini? Aduh, Bung. Pacar kah? Bukan. Atau kenaikan BBM ini? Kenaikan BBM ini tuh, Bung. Kiriman kan naik ini. Mungkin dari aku ya Bung Ferdi, pengen bertanya sedikit tentang kenaikan harga BBM ini. Apa pendapat Anda tentang kenaikan harga BBM ini? Oh, jadi apa ya? Ini perspektif atau pendapat dari mahasiswa yang dimana tinggal di kos atau jauh dari orang tua atau dari orang tua. Ya, saya pikir kalau kita pinjam kata salah satu menteri itu, dia bilang begini. Ya. Dia bilang begini. Oh, ini bukan kenaikan BBM tapi penurunan subsidi. Maksudnya gimana? Apa namanya, penurunan subsidi ya sama aja kan ya, buat kita sengsara juga tuh, juga. Maksudnya bukan cuma kita sih, banyak masyarakat di luar sana juga yang sangat merasakan ketika kenaikan BBM ini terjadi. Nah, tapi kalau kita karena kita di sini kan mahasiswa yang dimana anak kos juga tuh jauh dari orang tua, saya pikir apa ya, Bung? Minum dulu Bung Ferdi biar lancar. Kiriman dari orang tua itu kan per bulan itu tetap toh, tetap per bulan tetap. Nah, ketika BBM naik, berarti kita penyesuaian anggaran juga. Jadi bukan cuma orang-orang yang menyesuaikan anggaran, kita yang tinggal di kos juga menyesuaikan anggaran. Kalau bisa gitu ya? Ya bisa lah. Kamu kalau kirim selama ini nih, katakanlah ya berapa lah, berapa ratus ribu begitu per bulan, berapa ratus ribu per bulan. Nah, ketika kenaikan BBM, otomatis kan itu mempengaruhi harga komoditas lainnya atau barang lainnya. Katakanlah beras gitu. Habis itu barang-barang yang lain nantinya kan efeknya ke sana nanti. Saya pikir kalau kalau BBM ini naik, apalah untuk kita. Harga-harga yang lain juga. Harga-harga yang lain kan ini buat kita jadi susah juga begitu sebagai anak kos. Kan tidak mungkin juga, kita bilang ke orang tua juga, orang tua juga susah tuh. Iya. Tidak mungkin susah bilang kenaikan BBM jadi uang bulanan harus uang bulanan itu tidak enak hati begitu. Jadi beban lagi ya. Jadi beban lagi bagi orang tua. Mungkin begitu, Bang Alen. Terus gimana tanggapan Anda tentang subsidi yang diberikan dari pemerintah, bantuan dana itu? Yang ini ya, yang bantuan dana itu ya. Iya. Saya pikir begini, Bang Alen. Terkait bantuan langsung dari pemerintah. Iya. Itu kan didapat oleh orang-orang tertentu toh, Ambil contoh kayak pekerja begitu. Dapat bantuan dana tersebut. Tapi bagaimana dengan yang tidak memiliki pekerjaan? Ya kan? Iya. Habis itu bagaimana dengan kita ini yang mahasiswa? Tapi walaupun dapat pekerjaan, jika bantuan dananya berapa? Kalau tidak salah itu 150 kalau tidak salah itu. Ya, hitungan aja, kita bolak-balik naik motor. Tidak cukup, Pak. Tidak Gak cukup. mungkin kan dalam sebulan cuma dapat 150. Apakah mencukupi? Sangat tidak cukup itu. Maksudnya bagaimana ya? Kita mau pemerintah mengalihkan dana subsidi BBM ke bantuan langsung tunai. Maksudnya begini, terlepas dari argumentasi bahwa subsidi BBM ini tidak tepat sasaran dan seterusnya. Cobalah usahakan ya terkait ada kan aplikasi My Pertamina. Ya itu dimaksimalkan aplikasi My Pertamina supaya bisa tepat sasaran begitu. Jadi persoalan BLT, saya pikir itu hanya sementara. Sifatnya sementara, Pak. Dan buat makin repot. Belum menentu ya. Belum menentu juga. Habis itu
kalau misalnya bisa ya, kalau misalnya bisa, kita juga bisa dapat lah kayak bantuan langsung gitu. Kalau sebagai mahasiswa tuh jangan sampai kita telepon ke orang tua, halo bapak atau halo mama, ini BBM sudah naik tuh, jadi mungkin uang bulanan bisa naik juga, kan tidak mungkin, lucu pak. Jadi tidak enak hati juga. Iya. Apalagi orang tua udah susah. Iya tuh, orang tua udah susah, habis itu katakanlah ini ya, ada beberapa apa petani, nelayan, habis itu penghasilannya kan gitu-gitu aja. Iya. Habis itu beli BBM untuk katakanlah petani sawah atau untuk beli solar, apa namanya itu, traktor, untuk beli solar untuk menjalankan traktor untuk pajak sawah, kan tidak sesuai dengan penghasilan, belum hamanya nanti. Bagaimana masyarakat bisa menyesuaikan dengan hal-hal seperti ini? Kan repot juga pak, ketika BBM naik. Apalagi sekarang zaman ini ya, teknologi. Iya toh, maksudnya repot pak, sangat repot ketika BBM ini naik. Terlepas dari sejarahnya ya, kalau kita lihat sejarahnya, kecuali presiden ketiga yang dimana tidak ada kenaikan BBM karena dia menjabat hanya 18 bulan kan waktu itu, hanya 18 bulan. Presiden pertama, kedua, dan sampai presiden sekarang itu saya lihat memang ada terus isu kenaikan BBM sampai sekarang ini sudah 10.000. Jadi uang, saya pikir kita memanajemen terkait keuangan tinggal di kos ini, selama ini saja sudah menuju akhir bulan, pertengahan itu kok tahan lapar tiba-tiba. Gak apa-apa kan, masih ada garam gitu. Oh iya. Sering itu. Mungkin setelah ini, tidak pakai garam lagi. Pakai air aja ya. Pakai air aja gitu. Saya pikir begitu, Bung Alen. Cukup lah sampai sini aja Bung Ferdi. Ya. Terus Bung, gimana? Tahun depan ini pulang kah? Aduh, BBM ini naik tuh. Iya. BBM naik, otomatis harga tiket naik. Kalau harga tiket naik, kan repot pak. Orang tua juga bilang mau pulang ini harga tiket naik, kan pasti ya. Ya. Maksudnya tidak mungkin lah harga tiket tetap, BBM naik, kan lucu juga. Bagaimana mereka dapat keuntungan? Gak mungkin, apalagi pesawat atau mungkin maskapai atau mungkin ini pemilik kapal laut yang swasta itu kan pasti naik harga tiketnya juga. Jadi kita pikir-pikir juga, pikir bahkan mau tinggal mau tetap di sini, pikir-pikir Atau mau pulang juga, repot pak sekarang. Jadi mungkin begitu dulu ya gue, pandangan kita dari anak kos, keresahan kita dari anak kos ya. Mau dibilang ini ya, mau dibilang keresahan, iya kayaknya. Maksudnya ini dari hati yang paling dalam itu kayak, ini BBM naik, saya sudah mulai pikir itu. BBM naik ini tidak main-main nih. Berapa ribu memang naiknya. lumayan ya buat tiap hari gitu, mungkin bagian aku kesusahan gitu Ya ya. tuh, kalau garam 1.500 atau 1.000 kan cukup tuh garam. Masa aku yang dulu harganya 500 jadi 2000. Iya naik tuh, naik semua tuh, maksudnya barang-barang itu naik. Memang ini sangat berdampak. Apalagi yang bagi ini ya, mungkin pulau-pulau yang jauh. Ya mungkin kita tidak tahu situasi dan kondisi di lapangan toh. Ya. Ini hanya ini hanya perspektif dari anak kos yang tinggal di Surabaya yang kita rasakan itu. Kenaikan harga itu, itu sudah buat kita galau. Bukan tentang pacar yang galau, ini tentang persoalan hidup. Bagaimana apa besok masih bisa makan, masih bisa lihat beras di tong toh atau nebeng makan di kos orang gitu, baru orang bilang kau ini nebeng lagi. Saya pikir begitu.